Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di tempat ini untuk kita datang memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Mari saudara, kita berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini, karena Dia mencari setiap hati yang mau diberikan kepada Dia. Puji nama Tuhan. Biarlah kita mau datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku
setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Lagi kita pujikan pujian ini. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan. Allah yang setia di dalam Ku terbukti di sepanjang hidupku, selamanya. bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari
Hallelujah.
senantiasa berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Kemuliaan Allah ada di tempat ini. Kami percaya ya Tuhan, kami Tuhan bebas untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan saat ini. Karena kami percaya Tuhan bertakhta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan buka ibadah ini hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Amin, haleluya. Ku diberi kuasa. Kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Diberi kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Diberi kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau
Tapi sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Haleluya. Ini firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku. Mari saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh lagi kita pujikan pujian ini. Haleluya. Hanya Engkau Juru selamatku, Juru selamatku,
kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan masih mengurapi hidup kami Bapa. Dari awal ibadah kami Tuhan hingga pada saat hari ini Bapa. Di mana sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikannya Tuhan berasal daripada Engkau Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan demikian juga Tuhan dengan kami jemaat-jemaat-Nya Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan di saat kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu dapat kami nikmati ya Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pada pagi hari ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin Yesus. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Orang sekarang batuk sedikit, image-nya udah wah. Sehat saudara. Amin. Iman imun, sehat jasmani, sehat rohani. Puji Tuhan. Tidak berlama-lama, judul firman Tuhan yang saya akan bagikan pada saat ini yaitu berbicara percaya atau komplain. Percaya atau komplain. Singkat saja saudara judulnya, percaya atau komplain. Coba kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Ya, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita baca sama-sama ayat ini sebagai judul kita pada saat ini. Amsal pasalnya yang ketiga. Amsal pasalnya yang ketiga. Ayat yang kelima. Hitungan ketiga. Kita mulai sama. Puji Tuhan. 2, 3. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ulangi lagi. 2, 3. Puji Tuhan, silakan duduk. Jelas saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Berbicara tentang hati, tentu wanita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling peka. Kalau berbicara soal hati tentunya. Wanita adalah ciptaan Tuhan yang paling peka, paling perasa. Segala sesuatu kita tahu bersama bahwa apapun yang kita kerjakan, kalau itu dengan hati, pasti akan memperoleh hasil yang maksimal. Baik di dalam pelayanan, baik di dalam usaha saudara, baik di dalam pekerjaan saudara. Kalau kita mengerjakan segala sesuatunya itu dengan segenap hati, hasilnya pasti maksimal saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau kita bertanya kepada seorang pemuda atau remaja yang baru kasmaran, baru cinta pertama, coba tanyakan kepada dia, rasanya jatuh cinta itu seperti apa? Ada lagu apa? Sahabat, jatuh cinta berjuta indahnya dibelai di apa? Saya nggak hafal lagu itu. Orang kalau lagi jatuh cinta,
gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Orang kalau udah kadung cinta ya, sekalipun jarak itu tidak menjadi batasan untuk kita melewati. Amin. Amin saudara. Orang kalau jatuh cinta pada saat pagi hari ini, saya percaya kita semua yang hadir pada saat ini, kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Orang yang cinta dengan Tuhan, dia pasti rindu hadiratnya. Orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, ada satu kelapar, haus untuk selalu berjumpa dengan Dia. Ada satu kerinduan saudara. Mungkin saat ini ya urgent ya, darurat. Beberapa jemaat memang mengikuti melalui tayangan YouTube. Karena di mana-mana gereja tempat dibatasi, kapasitas ruangan itu 50% jemaat. Tidak boleh penuh-penuh. Kita masih mending, masih bebas beribadah pada saat ini. Di gereja-gereja besar nggak boleh. Saudara. Nanti semua serentak mulainya awal bulan Januari. Itu pun masih dikaji dengan gugus tugas COVID-19. Gak boleh kumpul banyak-banyak. Ada saatnya kita melewati masa-masa ini, saudara. Kami pun sebagai gereja di dalam mengupayakan untuk memfollow up setiap jemaat Tuhan. Keterbatasan yang ada, apa yang kami bisa kerjakan kami upayakan, saudara. Bagaimana kami berusaha untuk tetap konsisten. Gereja-gereja lain juga udah apa ya? Ya nggak mau datang ibadah ya terserah. Ya nggak ada rekaman juga saudara. Jadi kalau nggak ibadah ya nggak ibadah. Karena menurut mereka secara streaming Tuhan juga hadir. Ada saatnya mungkin streaming, tapi ada saatnya untuk kita bersekutu bersama. Haleluya. Haleluya. Untuk sementara waktu nggak masalah. Kami bisa memahami kondisi keberadaan jemaat Tuhan. Kami bisa memahami, kami bisa memaklumi, apalagi kami bisa berusaha untuk berempati. Berempati itu merasakan apa yang Bapak Ibu Saudara sedang rasakan. Nah itu. HP ini siapa ya? Lucu juga. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau saudara nggak percaya, saudara percaya nggak kepada Tuhan bahwa Tuhan memberkati kehidupan saudara? Percaya? Kalau Tuhan memberkati kehidupan saudara, itu artinya ada tanggung jawab untuk saudara bisa dipercaya atau tidak. Saudara bisa dipercaya atau tidak? Jangan sampai saudara kita percaya, aku percaya. W.W. Wirser dia berkata seperti ini, iman bukanlah perasaan yang kita buat-buat. Saudara bisa catat itu. Iman bukanlah perasaan yang kita buat-buat. Iman adalah respon dengan sepenuh hati terhadap apa yang sudah dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Iman bukanlah perasaan yang kita buat-buat. Ada anak Tuhan yang hanya sekedar terlihat di luar, aku merasakan kebaikan Tuhan. Aduh, puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Tetapi di dalam kehidupannya tidak ada satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Tidak ada hubungan, waktu-waktu, jam doa yang kita berikan kepada Tuhan. Semuanya kita pakai untuk kepentingan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang dulu waktu membangun satu hubungan ketika cinta pertama itu muncul. Yang sudah menjadi kekasih kita, istri kita saat ini. Cinta itu waduh. Bagaimanakah cinta saudara dengan Tuhan di hari-hari ini? Apakah tetap konsisten? Seperti Tuhan juga konsisten memelihara dan menjamin kehidupan saudara sampai saat ini. Saya jujur saudara, saya nggak muluk-muluk.
saya masih sehat saja, itu semua berkat Tuhan. Katakan bersama, kita masih sehat, itu semua berkat Tuhan. Saudara masih bisa bernafas. Saudara masih bisa menikmati kemurahan Tuhan. Tetapi berapa banyak di antara kita yang notabene mengaku katanya percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam kehidupannya sehari-hari tidak menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Sikap dan tindakannya selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bagaimana kita bisa meresponi setiap firman yang kita dengar kalau sikap hati saudara dan saya kita tidak beri cinta kita itu seutuhnya kepada Tuhan yang kita cintai. Kita cinta setengah-setengah. Cinta setengah-setengah itu gimana? Gak enak saudara. Tuhan mau bulat, murni dan tulus. Saudara datang ke tempat ini murni dan tulus karena saudara mengasihi Tuhan. Bukan karena motivasi yang lain. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang seringkali membangun sebuah pemahaman bersandar kepada pengertian sendiri. Bukankah apa yang kita alami saat ini adalah sebuah keputusan yang pernah kita buat di waktu yang lalu? Firman Tuhan berkata orang yang menabur dia akan menuai. Segala keputusan yang kita buat, situasi dan kondisi yang kita alami saat ini adalah sebuah keputusan yang tanpa kita sadari kita buat mengikuti keinginan kita. Keegoisan kita, kebenaran diri kita sendiri. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada firman Tuhan. Apa yang disampaikan seringkali menjadi satu pertanyaan, sanksi. Apa iya sih firman Tuhan berkata seperti itu? Firman Tuhan berkata lakukan A, kita lakukan B. Ada pengertian yang kita bangun. Ini. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Satu kisah di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-29. Mari kita lihat di sana. Lukas pasalnya yang ke-15. Markus pasal 10, Markus pasal yang ke-10 ayat 29. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Saya akan membacakan buat saudara. Markus pasal yang ke-10 ayat 28 sampai 31. Sudah memperhatikan di situ. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Kalimat ini tentu tidak diucapkan seperti apa yang saya katakan ini. Kalimat ini tentu diucapkan, di situ ada tanda seru, saudara. Saudara perhatikan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ini kalimat seru, saudara. Ketika Yesus diperhadapkan sebuah realita di mana Petrus mengungkapkan isi hatinya di dalam pengiringannya 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Petrus sudah mulai komplain. Judul firman Tuhan tadi, percaya atau komplain. Perikop dikatakan upah mengikut Yesus. Di hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan sedang bertanya-tanya di dalam pengiringannya kepada Tuhan.
bertanya-tanya seperti ini. Tuhan, aku sudah lama mengikut Tuhan, tapi kok keadaan semakin lama tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Saya sudah setia ke gereja, saya sudah setia beribadah, saya sudah setia melayani, saya sudah melakukan firman Tuhan, tetapi kok tidak sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Itu menurut kita. Yesus sendiri saja berdoa kepada Bapa, terjadilah menurut kehendak. Terjadilah menurut kehendakmu. Dan kita tahu bersama ending dari perjalanan Petrus di dalam mengiring Yesus bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun dalam pelayanan. Dia menyangkal 3 kali. Tentu saudara, motivasi Petrus di dalam mengikut Yesus pada saat itu tak lain dan tak bukan adalah sebuah kekuasaan, sebuah agenda yang tersembunyi. Karena pada saat itu Israel berada di dalam imperium Roma, kekuasaan Roma. Dan di dalam benak pemikiran Petrus, ketika melihat pelayanan Yesus yang mampu membuat satu mujizat, banyak orang tertarik dan mengikut Yesus. Sehingga di dalam benak pemikirannya, kalau aku dekat dengan Yesus, Yesus bisa menjadi raja bagi Israel dan membebaskan dari penindasan tentara Romawi, kekuasaan imperium Roma. Itu benak pemikiran Petrus. Agenda yang tersembunyi. Melihat sesuatu yang bisa dikerjakan Yesus, mujizat luar biasa, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Wah, Israel merindukan seorang raja secara fisik dapat memerintah seperti Daud di dalam menaklukkan kota-kota, berkuasa secara harafiah. Pengiringan Petrus motivasinya cuma satu, kepentingan duniawi. Keinginan hati. Oleh karena itu ketika Yesus dicegah, "Guru, jangan engkau lakukan itu." Kenapa Yesus menengking? "Nyahlah engkau iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Manusia seringkali memikirkan apa yang... Saya mau tanya pagi hari ini, apa yang ada di dalam pikiranmu saat ini? Kira-kira saudara datang ke tempat ini apa? Ingin apa? Berhasil. Ingin sukses. Buka usaha, sukses. Ingin, itu kan dalam pemikiran kita. Kami pun sebagai hamba Tuhan merindukan adanya satu keberhasilan. Adanya satu peningkatan, pertambahan jumlah. Itu pikiran. Yes, pikiran. Itu semua keinginan, wajar saudara. Tetapi kenapa di ayat ini dikatakan, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Saudara, ngikut Tuhan itu polanya bukan untung rugi saudara. Sekali lagi saya mau katakan, ngikut Tuhan polanya itu bukan untung rugi. Orang kalau dagang, saya invest sekian, ngecuane sekian. Saya tanam modal sekian, yang mesti balik sekian. Itu bisnis, otak dagang saudara. Tapi ngikut Tuhan, include di dalamnya pengorbanan saudara. Kenapa Petrus berkata di sini, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Seolah-olah menuntut kepada Yesus, aku iki lho wis korban akeh. Aku ini wis berbuat sesuatu sama Tuhan, aku ini sudah ini. Tapi apa yang dijawab oleh Yesus? Coba saudara perhatikan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya. Perhatikan, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Ini Yesus sedang menggunakan bahasa kiasan. Jangan saudara terjemahkan secara harafiah, meninggalkan ayah ibu, ya wis wong tua dijarno.
gak usah ngerawat orang tua. Bukan seperti itu terjemahannya. Yesus sedang mau mendaratkan kepada Petrus, berbicara tentang prioritas. Berbicara tentang prioritas yang utama di dalam mengikuti Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil. Perhatikan saudara, karena Injil saudara berani bayar harga. Oleh karena kebenaran engkau taat dan setia. Apa firman Tuhan berkata? Iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung. Itu artinya apa? Iman yang kecil. Berbicara tentang ketaatan yang kontinu, konsisten. Ada pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Saudara taat berdoa, saudara memberi waktu saudara, datang beribadah di tempat ini. Saudara melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Gereja menginstruksikan, ayo mari kita ikut doa Kamis, mari kita ikut ibadah. Di dalam setiap ibadah saudara, di dalam setiap tindakan, sikap yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya fokus hanya kepada Tuhan. Itu Yesus sedang mau mendaratkan kepada Petrus. Berbicara tentang prioritas. Yang utama, firman Tuhan selalu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Maka segala perkara itu akan ditambahkan. Perkara kesuksesan, kekayaan, apapun itu saudara, itu dari Tuhan saudara. Lanjut. 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga, bukan masa nanti loh ya. Pada masa ini juga saudara. Akan menerima kembali 100 kali lipat. Ini janji Tuhan. Saudara bisa catat, saudara bisa garis bawahi. Menerima 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Ladang ini berbicara tentang pekerjaan. 100 kali lipat berbicara tentang multiplikasi, pelipat gandaan. Gak main-main saudara. Yesus memberikan satu janji. Kalau engkau berani meninggalkan ayah dan ibumu, ladangmu 100 kali lipat. Saudara bisa gak terjemahkan kata 100 kali lipat? Ini bahasa kiasan Yesus saudara. 100 kali lipat bukan berarti saudaramu 100 kali lipat. Terus hartamu 100 kali lipat. Enggak, ini berbicara tentang janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan. 100 kali lipat engkau akan berjumpa dengan orang-orang yang tidak pernah engkau sangka. Kok aku bisa ketemu dengan orang ini ya? Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang akan membantu di dalam kesuksesan saudara dan saya. Saya selalu pegang ayat ini saudara. Ketika kita mengandalkan Tuhan 100%, oleh karena Injil kami menderita. Menderita karena kebenaran lebih baik daripada menderita karena dosa. Tuhan ganti 100 kali lipat saudara. Jujur saudara, memasuki COVID-19, pandemi waktu bulan Maret, pemain musik habis, tinggal 2 orang. Tapi kenapa kok Tuhan kirim 2 pemain musik yang bersedia untuk melayani? Itulah namanya saudara. Yang setuju katakan amin. 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 Gak dikasih PK saudara. Dari mana? Siapa yang menggerakkan? Kalau bukan Tuhan yang menarik, gak mungkin saudara. Jujur saudara, pelayanan saya cuma hanya berdoa, Tuhan lah maksud aku solo keyboard terus. Pemain bass hilang, pemain gitar hilang. Sak WL pisan hilang, enggak masalah saudara. Kami pun tahun 94 masuk ke tempat ini dimulai dari 4 keluarga. Saya enggak khawatir saudara. Karena firman Tuhan ini enggak main-main. Selaraskan hidupmu dengan firman Tuhan. Semua jiwa Tuhan yang punya, yang setuju katakan amin. Saya punya prinsip saudara. Selaraskanlah hidupmu dengan firman Tuhan. Kalau engkau tidak selaras, evaluasi di dalam diri. Dikatakan di sini, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki.
Ini saudara laki-laki saudara. COVID-19 dirubah menjadi profit. Yang setuju katakan. Bagi anak Tuhan, COVID-19 adalah sebuah profit untuk menjadi kesaksian. Bagi orang dunia, COVID adalah sebuah kesesakan. Tapi di tengah-tengah COVID, Tuhan balikkan suasana keadaan. Tuhan kirim. Hari gini saudara 45 juta, duit tekondi. Duit tekondi. Siapa yang mau nyumbang? Siapa yang mau nyumbang pastori 150 juta? Duit tekondi. Ngumpul pirang tahun saudara. Ada banyak mujizat yang dikerjakan di GPD Ebenezer. Tetapi seringkali mata rohani kita tidak terbuka. Kita nggak percaya. Saya percaya Allah yang saya layani adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Manusia bisa mengingkari janji, tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang setuju katakan. Manusia bisa berkata bohong, pagi dele, sore tempe. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia tetap konsisten. 100 kali lipat. Katakan dalam hatimu, 100 kali lipat Tuhan. Imani itu saudara. Saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun ini saudara, ini gak enak ini gak enak. Sekalipun apa? Disertai berbagai penganiayaan. Nompo berkat-berkat, masalah itu sak paket saudara. Ojo seneng nompo berkat itu, penganiayaan juga menyertai saudara. Gak bisa orang menerima berkat, apalagi kalau dari Tuhan, gak ada masalah. Orang kalau terlalu banyak gula itu bahaya. Apalagi kalau kena sakit gula, itu bahaya saudara. Terlalu banyak manis, banyak senang, itu gak apik saudara. Mesti seimbang. Masalah dan berkat itu satu paket. Penganiayaan. Saudara bisa garis bawahi, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Garis bawahi saudara. Engkau mungkin dicela, engkau mungkin difitnah, engkau diukurkan yang salah. Hati-hati ya saudara, saya mau bilang kepada saudara. Kalau engkau menghakimi seseorang, mengukur sesuai dengan pengertianmu sendiri, ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepada. Apalagi kalau saudara mau mengukur keluarga, rumah tangga, pendeta. Pendeta itu bukan urusannya saudara. Pendeta mau jungkir balik, itu urusannya Tuhan. Karena Tuhan yang mengangkat dan melantik. Gembala urusannya Tuhan. Tuhan, saudara nggak perlu dikte Tuhan untuk menghakimi pendeta. Kan kita banyak sekarang melihat hamba-hamba Tuhan di Surabaya, kasus-kasus yang besar. Nggak usah kita termakan dengan, wah ini ngapain kita? Manusia juga saudara. Itu urusannya sama Tuhan. Amin. Amin saudara. Kenapa nggak gereja situ? Iya pendeta ini mergo ngene-ngene, akhirnya pindah gereja. Lah kon saiki selama ini kamu ke gereja dengerin firman Tuhan, opo kata pendeta? Hidupmu kali yang nggak selaras dengan firman Tuhan. Gak heran saudara dalam hidupnya penuh dengan komplain. Komplain dan komplain, kurang ini, kurang. Coba evaluasi apa yang saya sudah perbuat bagi Tuhan. Waktu yang saya beri untuk gereja ini bertumbuh. Waktu yang saya beri, investasi apapun yang saya kerjakan. Firman Tuhan katakan 100 kali lipat. Amin. Amin saudara. 100 kali lipat. Ayat 31, kita banyak baca sama-sama ayat ini. Ayat 31. 2, 3. Tadinya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mengangkat. Haleluya.
Saiki nang ndi? Masalahnya masalah apa? Coba tanya, masalahnya masalah apa? Apakah masalah dengan pendeta? Blunder-blunder dewe, masalah-masalah dewe, gak ono solusi, gak ono jalan keluar. Firman Tuhan sudah memberikan jalan, ini loh teladanilah. Orang yang sering menuntut saudara, endingnya ini loh. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan wis setia wae wis. Taat wae wis, taat, setia. Wis apa durung. Ojo komplain terus komplain. Saudara tahu siapa yang suka komplain? Coba kita lihat di Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Satu kisah, saya akhiri dengan kisah si bungsu dan si sulung. Lukas pasal 15 ayat yang ke-28 sampai 32. Ya, sudah? Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Tidak mau masuk mengikuti perjamuan bersama-sama dengan si bungsu pada waktu itu. Kembali penerimaan bapa kepada anak-anak dia. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia terus. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa. Ini mulai menetapkan standar kebenaran diri sendiri. Mengukur aku loh rumongso, padahal di hadapan Tuhan juga gak ngelakukan apa-apa. Rumongso wis membuat segala sesuatu, rumongso wis melayani mungkin. Rumongso wis nyumbang paling akeh mungkin loh ya. Bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Kebenaran diri sendiri sudah mulai dibangun. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan apa? Seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan saya. Aduh, amit-amit. Iri hati itu rupanya sudah dari sono. Saya mau katakan kepada saudara, kalau perhatian gembala mungkin kurang intens kepada jemaat yang sudah 20 tahun kami gembalakan, saudara sudah menerima banyak doa, menerima banyak pelayanan dari gereja, lalu saudara mau membandingkan apabila kami memperhatikan jemaat yang baru 4-5 bulan beribadah di sini. Oh sing diperhatikan jemaat sing anyar-anyar, sing suwe-suwe enggak yuk. Ini saudara. Merasa diri sudah melakukan banyak. Jelas saudara. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabat. Ini kan kebenaran diri sendiri. Selanjutnya. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta. Sudah membandingkan, menghakimi lagi. Baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saya mau tanya kepada saudara, kalau ada kira-kira tahu-tahu jemaat masuk di tempat ini dan bertato, kira-kira saudara mau negur enggak? Saudara mau nyapa enggak? Paling hakiman seperti ini. Awak mau tato pakai blus, wah nakal lagi. Itu kan. Apalagi kalau ada jemaat baru, mungkin baru ke gereja, jemaat baru gak bisa mene. Wis pikirannya aneh-aneh. Wah ini jemaat gak kena ini. Wah, untuk kondi. Tapi saya percaya jemaat GPD Ebenezer gak ada yang seperti itu. Haleluya. Amin. Saya hanya menerjemahkan apa yang dikatakan. Harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Ini itu kan kebenaran dirinya sendiri. Suka menghakimi. Ingat saudara, jemaat Tuhan yang suka menghakimi, mengukur orang sesuai dengan, padahal dia sendiri melakukan apa yang dia ukurkan kepada orang lain. Saudara menuduh orang pelacur, padahal diri sendiri pelacur. Ini contoh saudara.
Saudara menuduh orang menipu, padahal saudara sendiri penipu. Tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang sudah sempurna. Gereja ini lahir untuk tepatnya orang berdosa. Bengkel, bukan showroom mobil mewah. Orang yang rusak datang ke tempat ini, bertobat, jiwanya diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Itu saudara, tujuan gereja. Kenapa saya sering kali menyampaikan firman Tuhan? Oh, firmannya keras loh, kamu yang gak selaras dengan firman kok. Ini jelas. Saudara. Ayat selanjutnya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan apa? Apa? Gak merasa anak bapa. Nah, terus anaknya sopo? Anaknya demit. Gak merasa anak bapak loh. Kamu lo tinggal di rumah bapak. Saudara yang jemaat sudah digembalakan 10 tahun ke atas. Saudara bukan lagi domba. Saudara adalah anak-anak rohani dari ibu gembala. Yang setuju katakan amin. Itu saudara, ini ibu gembala. Mengayomi, mengingatkan. Mungkin firman Tuhannya wis gak iso bengok-bengok kayak aku ngene saudara. Penuh sabar. Orang tua yang selalu mengingatkan, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah gak rumongso duwe, gak merasa memiliki, gak memiliki hatinya Bapa. Tidak karena apa? Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Anak Tuhan yang suka komplain menunjukkan bahwa hidupnya tidak pernah ada doa. Tidak pernah ada menspa doa. Itu sudah pasti. Karena firman Tuhan yang mengatakan. Hubungan itu terbangun dari apa saudara? Setiap hari doa yang engkau naikkan. Iman sebesar biji sesawi. Engkau konsisten. Engkau taat. Engkau setia. Itu menunjukkan imanmu bertumbuh. Kenapa ayat ini gantung saudara? Kalau saudara baca kisah ini. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Terus entek. Terus nasib si sulung kemana? Tetap gak mau masuk. Nasibnya si sulung kemana? Dia menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia akan timbul akar pahit yang mencemarkan banyak orang. Orang menjauhkan diri dari kasih karunia itu seperti ini. Saudara berbuat dosa, tapi Tuhan tetap baik dalam kehidupan saudara. Sementara engkau mungkin melihat orang lain, engkau mencacati, engkau menghakimi dengan segala macam pengertian yang engkau bangun. Orang yang suka menghakimi, orang yang suka mengukur orang lain, pada dasarnya di dalam dirinya gak ada hubungan dengan Tuhan. Dia tidak merasa memiliki harta Bapa. Gereja ini miliknya Tuhan. Ketika kita sama-sama memiliki, kita pasti sama-sama menopang, mendukung. Amin. Amin saudara. Jangan suka kita menghakimi satu dengan yang lain. Menurut ukuran saudara. Lah kalau saudara hakimi lah kok niku lho balok ning mata. Iya kan? Balok di depan mata seringkali enggak sadar saudara. Engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Saudara percaya bahwa sukses itu ada di tangan saudara. Keberhasilan itu ada di tangan saudara. Amin. Amin. Saudara percaya berkat Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Amin. Sedangkan anaknya saja dia beri. Apalagi kalau cuma hanya sekedar harta. Yang terpenting adalah jiwa saudara. Maka dari itu saya nggak pernah silau dengan orang kaya. Saudara. Karena yang terpenting adalah jiwanya. Jangan sampai hatinya lebih melekat kepada harta daripada kepada Tuhan. Karena kita semua mati, nggak ono sing digowo. Setuju? Kita mati, yang kita bawa apa? Segala perbuatan kita menyertai
Saya imani ini, saudara. Saya nggak sangka-sangka tiba-tiba ada anak Tuhan, wong sugih, saudara, melayani dek. Orang tuanya mati dia. Saya nggak nyangka, tahu-tahu saya ditelepon. Om, melayani 7 harinya mami, oh iya. Kanker stadium akhir, parah 2 tahun. Mulai sangoni lumayan, saudara. Saya nggak bisa nyangka, loh kok bisa ya Tuhan. Saya men-share ini, saya menyampaikan firman Tuhan karena saya mengalami 100 kali lipat. Apa yang gak pernah mata melihat, apa yang gak pernah timbul dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi. Haleluya. Apakah engkau hari-hari ini khawatir? Kalau mungkin pekerjaanmu lagi sepi, bosmu lagi pelit, mungkin gak mau ngasih gaji lebih, jangan bergantung kepada manusia. Firman Tuhan berkata, andalkanlah Tuhan. Taat saja, setia saja, saudara. Setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan kepada perkara yang besar. Konsisten saja, saudara. Setia dari hal yang kecil. Setia. Belajar taat. Catat baik-baik. Belajar taat. 100 kali lipat. Setuju katakan. Mau berkat 100 kali lipat? Mau berkat 100 kali lipat? Siapa yang mau berkat 100 kali lipat? Angkat tangan. Lu gak kelem. Sopo ngerti saudara? Saudara mulai teko omah iki menang oleh undian rumah. Percaya gak? Loh, amin setengah-setengah. Amin. Loh, amin ini kok gak ono iman ini. Amin. Tuhan tahu jodohmu. Yang belum menikah gak usah khawatir. Stoknya GPDI Ebenezer itu masih banyak. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu bagi kami pada saat ini. Kami menyadari siapakah kami ini di hadapan Tuhan. Kami tidak lebih dari segumpal tanah liat adanya. Engkau menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu. Kami hamba-Mu selesai dalam menyampaikan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus, Engkau terus menegur dan berbicara di dalam setiap hati kami. Karena iman timbul dari mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bukan kata orang. Hidup kami tidak ditentukan oleh manusia, tetapi hidup kami ditentukan oleh apa katanya Tuhan. Segala kemuliaan, hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyikan pujian Ku Telah Mati dan Tinggalkan. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati
barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Tubuh Yesus inilah yang sudah hancur di Bukit Golgota. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah tanganmu, tadahkan ke atas, mengucap syukurlah kepada Dia. Haleluya, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk ibadah perayaan kita pada hari Minggu besok sore jam 5 tepat kita mulai, dan untuk konsumsinya tetap seperti tahun baru kemarin, kita bawa sendiri-sendiri, terserah saudara mau bawa macam-macam masakan, kita makan sama-sama di sini. Dan mengenai pengumpulan dana, di mana kita akan mengadakan pembelian untuk tahap pertama kursi sebesar 10.400.000, saudara. Jadi persembahan Natal itu akan difokuskan untuk pengadaan kursi. Saya tidak bisa memaksa saudara, terserah saudara mau memberi, karena mengingat kursi-kursi ini juga karena sudah kita pikir juga sudah lama juga, dan kedua juga nggak efektif ya. Kalau kursi panjang diisi cuma 2. Nah kalau kursi 1 itu bisa. Juga dalam pengadaan kursi di tempat ini, kami percaya firman Allah itu dapat mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kami tetap percaya mujizat Allah masih ada sampai saat ini. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dari utara, selatan, barat, timur, Engkau sanggup mendatangkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita. Umat-umat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan, pulanglah ke rumah dan bawalah berkat, anugerah Allah, cinta kasih daripada